Oke, kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke bagian time interpolation ya. Di bagian sini bisa klik kanan speed duration. Di sini ada time interpolation gitu ya. Nah, jadi kalau di bagian sini kita klik kanan, pilih speed duration. Di sini tidak ada time interpolation karena itu memang khusus ketika dia sudah masuk ke timeline. Oke, kita bisa klik kanan speed duration time interpolation. Nah, time interpolation ini tujuannya untuk memperhalus gerakan gitu ya, meskipun kita turunkan misalkan di bawah rata-rata. Oke, misalkan secara normal ini kita menggunakan 100 fps gitu ya. Secara batasan itu maksimal kita menggunakan 24 atau 25 fps. Berarti kalau dari 100% maksimal kita menggunakan 25% gitu ya. Jadi seperempatnya. Oke, jadi seperempatnya ini maksimal. Nah, tapi ketika misalkan kita ingin memaksa misalkan di angka 10% gitu ya. Di angka 10%. Nah, ini akan mengakibatkan memang jadi tidak normal untuk slow speednya. Jadi mungkin bisa patah-patah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini ada time interpolation. Nah, time interpolation ini ada 3 ya. Ini biasanya kalau nggak salah sisi 2017 ke atas itu udah ada 3 ya, tapi sisi 2016 ke bawah ya itu belum ada optical flow, jadi hanya frame sampling dan frame blending. Oke, ini perbedaannya apa? Oke, jadi ada 3 kategori untuk time interpolation. Jadi yang pertama ada frame sampling ya. Jadi frame sampling itu dia bisa menghaluskan pergerakan supaya nggak patah-patah dengan cara dia menduplikat sampel frame-nya. Jadi dia ngambil sampel frame lain seperti itu untuk menutupi kekurangannya. Jadi ibaratnya karena ketika kita slow speed over banget gitu ya. Jadi di bawah rata-rata misalkan di sini 10%, pasti ada jarak yang memungkinkan pergerakan footage itu patah-patah, jadi ada space kosong di situ. Nah, untuk mengisi space kosong itu, maka kalau kita menggunakan frame sampling itu akan kita mengambil sampel lain untuk mengisi kekosongan itu. Oke. Nah, terus kemudian untuk yang frame blending, gitu ya. Frame blending itu dia konsepnya menumpuk, ya. Menumpuk terus kemudian di blend. Jadi memang ketika ada di bagian space kosong itu tetap ditumpuk antara frame sebelumnya dan frame setelahnya itu ditumpuk ya, yang mengakibatkan ada penumpukan. Tetapi di situ supaya untuk tidak ada ganda makanya di blending sehingga akan ada terjadi semacam bayangan seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga itu ada optical flow. Nah, kalau optical flow ini adalah penggabungan antara frame stamping dan frame blending sebenarnya seperti itu. Kalau menurut saya gitu ya. Karena optical flow itu dia semacam ya mengambil sampel terus kemudian dia menumpukan, tetapi itu diperhalus ya, diperhalus sehingga efeknya ya, kalau frame blending itu efeknya bayangan gitu, tapi kalau optical flow efeknya itu distorsi gitu ya, karena dari bayangan itu diperhalus lagi gitu ya, jadi kelihatannya menutupi, cuman ada distorsinya, jadi semacam gambarnya masih ada yang ketinggalan gitu ya, dan ada yang kecepatan dan lain sebagainya, tetapi secara pergerakan optical flow itu lebih halus ya. Contohnya bisa kita lihat di sini ya, ada sampel ya. Nah, di sini ya ada pergerakan, kita bisa lihat di bagian pergerakannya ya. Di sini ada time interpolation, ada 3 sampel ya. Kita bisa bandingkan. Oke, nah ini di bagian kita lihat ya, mungkin lebih. Nah, di bagian sini kita lihat untuk frame sampling itu memang dia kelihatannya normal ya, tidak ada bayangan, distorsi dan lain sebagainya. Cuman memang secara pergerakan dia masih kelihatan patah-patah gitu ya. Nah, kalau untuk frame blending dia mencoba untuk memperhalus pergerakan supaya nggak patah-patah, tapi di sini terlihat ada shadow atau bayangan ya. Jadi terlihat ada bayangannya di sini.
ya. Terus kemudian di yang optical flow, kalau kita lihat ya, optical flow dia lebih halus pergerakannya ya. Hanya saja terlihat ada distorsi seperti bayangan-bayangan atau seperti jelly gitu ya. Kalau kita lihat nih untuk pergerakannya, dia lebih halus sih yang optical flow. Oke, nah tetapi gitu ya, di sini ada terlihat distorsinya seperti itu. Nah, jadi perbedaan ketiganya itu lebih baik menggunakan yang mana itu sesuai dengan kebutuhan gitu ya, dan sesuai dengan pengennya yang lebih halus gitu ya, tapi efeknya ada distorsinya. Itu setiap fitur ini ya memiliki efek-efek tersendiri seperti itu. Kalau frame sampling mungkin agak patah-patah tapi kelihatan normal. Kalau frame blending itu mungkin sedang-sedang saja gitu ya, agak lebih halus tapi terdapat bayangan di situ. Nah, kalau optical flow dia halus pergerakannya dibanding dengan yang lain, tetapi efeknya memiliki distorsi. Oke, seperti itu.